banjir, oi. Banjir. Angkatin barang-barang saya. Kok jadi angkatin saya sih, Jang? Angkatin barang-barang. Banjir. Pak RT. Woi. Mana sini? Wah, Jang silakan Jang, oi. Aduh. Tolong angkatin barang-barang saya ya. Iya. Ayo banjir, cepat. Pakai bantuin. Terus, dorong. Ya. Loh, Pak RT, jangan. Kok malah bantuin Ujang sih? Angkatin barang-barang saya. Waduh, pas ya. Dia sudah pindah dulu. Maaf, Mbak Siska. Bantuin angkatin barang-barang. Siap. Ujang, Jana, cepat ke sini. Sini. Jana, cepat. Gimana sih? Telan dulu. Ayo buruan. Banjir datang, Lom. Malom. Ada pasti teriak-teriak. Banjir datang, Pak Tio. Ya jangan pakai teriak-teriak dong. Udah sampai mana banjirnya? Udah setengah abang, Sule. Ada korban gak, Le? Ini pada ngomong apaan sih? Banjir. Ini nih, menurut buku Tatang Sutarma, apabila kita mau bertindak, kita harus tahu masalahnya. Ini masalahnya banjir datang. Iya, banjir datang. Iya, itu banjir datang atau lesion. Bukan banjir air. Banjir itu montirnya Pak Tio. Tadi dia baru turun dari angkot, saya lihat di ujung jalan. Begitu. Iya, Montir. Iya Pak RT, banjir itu nama montir saya. Nama lengkapnya Banjir si Hura-Hura. Saya memang manggil dia ke sini. Lagian Pak Tio teriak-teriak banjir. Kan saya jadi kaget, Pak Tio. Ini Pak Tio nih. Pak Tio, kalau ada sesuatu itu jangan teriak-teriak, biasa aja. Jadi kamu tetangga nih. Iya, betul. Betul. Sule, malah ngajarin kamu ya. Hah? Pak RT, Ujang, Siska. Nih, kalau mau marah sama Sule biang keroknya. Stop, ngantri dong. Ini aja duluan. Bikin ribet aja. Ini semua gara-gara Sule. Ini orang ini. Ngapain kamu? Ini mau ngambil kasur, Tio. Kok ada gelang? Siska. Gelangnya Siska nih. Papi! Di sini kamu. Ah, iya Mi. Ada telepon dari kantor. Oh, iya udah, nanti teleponnya Papi bawa ke kantor deh. Kalau telepon dari kantor maksudnya diangkat. Oh, iya. Kenapa sih dadanya dipegang terus? Ini Mi, gelangnya sakit. Hah? Enggak, maksud Papi, jantung Papi sakit. Gara-gara telepon dari kantor sih. Papi, jadi kan beli kucing untuk hiburan aku? Jadi dong, mau yang kakinya 2 apa kaki 4? Papi, kucing kakinya 4. Emang ayam 2? Tahu, Mami mau ayam, kan lebih murah. Papi niat nggak sih belinya? Niat dong, kan buat kamu. Papi belinya yang enggora ya. Tuh bulunya bagus banget. Iya, Papi beliin yang paling mahal buat Mami. Asik. Aduh, kemana ya? Papi nyari apa sih? Jus Papi, Mi. Mau Mi minum ya? Enggak, bukan saya. Jus siapa dong? Pasti Mona yang minum nih. Apalagi Mona, kan nggak doyan jus. Duh, jadi siapa dong yang ngambil ya? Minum! 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 Ya ada apa Kak Tio? Kamu lihat jus saya nggak? Tadi saya taruh di dalam kulkas. Jus apa ya? Jus alpukat. Oh, yang warnanya keruh itu ya? Iya. Udah saya buang. Kok dibuang, Minu? Lawang udah keruh gitu. Lah itu kan banyak air putih yang masih bening-bening tuh. Jus itu semua warnanya keruh. Jus itu masih pengen saya minum. Oh ya udah kalau gitu. Mau kemana? Itu kan mumpung masih basah di lantai, Bu. Nah, saya kasih lap, terus diperes lagi di gelas, ntar diminum sama Pak Tio. Minum. Sini. Deket.
Gimana kalau kamu aja yang sepas? Mati kan aku meninggal. Ada Putia lo nggak enak. Apaan sih lu? Ganggu aja. Shh. Seksi lu. Wow. Gantian Tolek. Bentar dulu. Ya kamu kan udah dari tadi Tolek. Ya bentar dulu. Waduh. Ih, bentar dulu. Iya Pak, iya. Udah Kan aku dipanggil. Udah sono. Sono dipanggil. Ntar marah lu, Patio. Udah sono. Ya. Udah, ya masih kesini aja lu. Aduh. Si maklum pasti kesini lagi nih. Sudah sih. Gitu aja kok pakai manggil. Kan nggak perlu. Udah, saya boleh tuh. Selamat menikmati wahana liburan ini. Makasih, Lek. Iya. Apa ini? Aduh, kok mataku perih? Aduh panas. Ada gini. Basem. Aku bukan wanita yang layak jadi pendampingmu. Aku bukan wanita yang layak menjadi pendampingmu. Terus apa lagi, Jang, pancingannya? Kenapa kau bilang begitu, Dania? Karena aku kotoran. Salah. Mau dong ya. Salah ya? Ya udah, terus gimana dong? Gini, karena aku merasa kotor. Karena aku merasa kotor dan aku Makan kotoran. makan kotoran. Jang, bukan gitu dialognya, salah. Sini. Permisi, maaf saya langsung nyelonong. Apa maksudmu datang kemari? Ini mau nganterin list buat sumbangan panti asuhan. Pergi kamu. Aku tak sudi melihat tampang penjahat kayak kamu. Siska, saya cuma nganterin list buat iuran panti asuhan. Kok tega banget sih, Mbak Siska? Bilang muka saya seperti penjahat. Kebangetan. Pak RT, kenapa nangis? Ini Nyonya Siska lagi ngapalin naskah. Aduh, maaf ya Pak RT. Saya cuma ngapalin dialog di naskah ini. Buat syuting film. Mau main film? Ajak ke Pak RT. Gini-gini juga Pak RT. Dulu teh pernah main film. Oh ya? Pak RT jadi apa? Pocong. Nih, acting pocong. Mbak Siska, apa kabar? Kok ada pocong apa gitu? Pocong apaan itu? Kan pocongnya banci. Mana? Gelang. Ini emas apa sipuan ya? Hah? Kok ada nama Siska? Wah, jangan-jangan Pak Tio mau ngasih gelang ini sama Siska nih. Hah. Ini barang ilegal nih. Mendingan gua amanin. Pak Tio juga nggak bakalan nyari. Pasti takut sama Tuan Mami. Sule, ini langsung dicuci juga ya. Oh iya. Itu apa? Enggak, bukan apa-apa. Coba lihat dong. Karet gelang ini. Ini nih. Aduh, sini. Karet gelang. Aduh. Gelangnya cantik sekali.
Kok ada namanya Siska? Gak tahu Tuan Mami. Tadi jatuh tuh dari baju Tuan Papi. Apanya yang jatuh? Ya gelangnya, masa Pak Tio yang jatuh? Berarti gelang ini punya suami saya dong? Ya iyalah, masa punya Pak RT? Berarti suami saya lagi ada hubungan gelap sama Siska? Ya iyalah, masa hubungan terang? Ih, kurang ajar kamu! Yang kurang ajar itu Tuan Papi. Kalau saya kurang gaji. Ya daripada saya lempar, mendingan peluk. Kan enakan peluk. Ini nih, di sini penyakitnya. Lever apa ginjal, Dir? Usus buntu. Ini penyakit mobil maklum, bukan penyakit manusia. Pantas saja mulutmu baunya infeksi. Emang bedanya apa sih? Ya jelas beda lah. Kalau penyakit manusia, resepnya harus dibawa ke dokter. Lah kalau mobil? Kalau mobil resepnya ya makanan. Alah, bilang aja kamu mau makan. Iya. Kalau ada boleh juga. Iya, Bu. Sekarang kamu pulang aja. Bu, mobilnya belum selesai diperbaiki loh. Mobil nggak usah diperbaiki, supaya orang itu nggak usah kemana-mana. Bu Tio. Bu Tio ini salah minum obat toh? Kamu tuh yang salah minum oli. Sudah jelas sekarang. Dia punya plan untuk mendekati Siska, yaitu Tuan Papi alias si Cungkring. Gue harus dapat ide bagaimana caranya gue bisa memisahkan mereka berdua. Francisca? Wah, jangan-jangan ini nama lengkapnya Mbak Siska. Wah, ada nomor telepon segala lagi. Hah? Oh, Tuan Mami. Sule, kamu itu niat nyuci nggak? Ini kenapa sekalian nggak dicuci? Malas banget kamu. Nih. Bukan males, Pak Tio. Ini kan celana tadi dipakai sama Pak Tio. Masa saya harus lebut langsung cuci? Kan nggak sopan. Iya, benar juga kamu, Le, ya. Maafin saya, Le. Saya salah. Oke, Le? Iya. Cungkring. Bahasa mana itu? Bahasa pedalaman, Pak Tio. Apa artinya? Cungkring itu artinya lelaki romantis. Oh, jelas itu Pak Tio. Perkenalkan, saya Cungkring. Oke, Le, ya. Saya tinggal, ya. Iya. Cakep otak setengah. Ngomong apa kamu? Ya, maksudnya kalau cakep itu jangan setengah-setengah. Wow, jelas enggak dong. Cungkring. Kayak cakep dong. Buruan Anesya minum. Dadaku makin panas nih. Ngerasa terbakar. Gimana kalau untuk sementara kita panggil pemadam kebakaran aja, Bu Tio? Hatiku yang terbakar bukan rumahku. Oh, lagian kenapa sih Bu Tio kok marah-marah gitu? Saya mencium ada hubungan gelap antara suami saya dan Siska. Lah, itu salah Bu Tio sendiri. Kok salah saya? Orang itu biasanya mencium bau bunga, bau parfum. Lah ini kok mencium hubungan gelap sih? Kerjaan aja. Udah. Kamu gak usah nanya macam-macam deh. Sama kamu gak pernah nyambung penjelasannya. Tuan Mami, nih, saya temukan satu lagi di kantong celananya Tuan Papi. Apa itu? Nama lengkapnya Siska, berikut nomor teleponnya dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Kurang ajar kamu. Sini, tulis teleponnya sama telepon. Tunggu dulu, Bu Tio. Jangan terbawa emosi. Jangan gampang percaya dengan isu-isu yang belum pasti. Wah, tumben bener lu ngomongnya. Selidiki dulu, apa benar Pak Tio itu punya hubungan gelap dengan Mbak Siska? Atau jangan-jangan hanya Mbak Siska yang punya hubungan gelap sama Pak Tio? Itu sama aja, Sembeb, sarua wae. Beda dong, Kang. Beda dari mana? Menurut buku Tatang Sutarma. Itu punya gue. Pakai dibuka-buka segala. Oh, aku punya buku lain. Menurut buku Mimin Sutarmin. Mimin Sutarmin, tabok nih kamu. Mama Sulaiman. Udah. Wah, Tuan Mami, cepetan telepon. Ayo cepet. Cepat. Telepon. Beraninya ya kamu bentak saya. Aduh, gelang saya jatuh di mana ya, Jang ya? Tadi pas jatuh gelang itu pamit dulu nggaknya? Berarti bukan jatuh itu namanya. Melarikan diri. Ya tapi ya
apa? Seperti tadi lagi. Iya. Waduh, lagi acting jadi nenek-nenek ya Mbak Siska? Bukan, Pak RT. Ini lagi nyariin gelangnya Siska. Oh, acting cari gelang. Aduh, jangan begitu atuh. Harus total. Ekspresinya mana? Harus menjiwai. Gelang saya jatuh, Pak RT. Jatuh beneran. Waduh, bukan acting? Bukan, Pak RT. Makanya bantuin Ujang nyariin gelangnya Nyonya Siska. Ngapain? Nggak mau ah. Bukan acting. Ngapain saya bantuin? Kalau acting, nanti saya bantuin. Udah, Nyan, jangan didengerin. RT semplak ah. Ya udah deh. Ya, Jin. Gue minta kucing Anggora. Kalau nggak ada yang lain juga nggak apa-apa. Tapi yang bagus, yang memenuhi kriteria. Ya? Wah, jangan yang gemuk. Bodinya bagus, bulunya lebat. Ya? Nah, terus kalau disentuh tuh, Jin, bulunya halus, lembut banget. Ya? Bulunya lebat. Bisa aja lu, Jim. Jadi Yaudah, suamiku udah sampai ke tunggu ya. bulunya dong. Tuan Mami, kenapa? Kesurupan? Bulunya lebat, Le. Bulunya lebat. Gak lebat-lebat amat. Kalau baunya sih ya. Bukan kamu, suami aku. Oh Tuhan, bulunya lebat. Oh, Tuan Mami baru tahu kalau bulu kaki Tuan Papi lebat. Bukan itu maksud saya. Tadi Mas Tio lagi telepon. Ngomongin bulunya lebat, halus, lembut. Bulunya siapa coba? Bulunya siapa? Oh, masalah itu mah gampang Tuan Mami. Tuan Mami ambil kertas yang ada nomornya. Terus Tuan Mami telepon, tanya. Bulunya lebat apa enggak? Gitu aja, Rek. Ide yang bagus tuh, Le. Sule. Halo? Bisa bicara sama Francisca? Oh, saya sendiri Francisca. Saya bicara dengan siapa ya? Ini Ibu Tio, istrinya Bramantio. Oh, Bu Tio. Saya Francisca, pengurus Yayasan Panti Asuhan. Kemarin Pak Tio sudah nyumbang alat-alat tulis untuk anak-anak panti asuhan. Apa Bu Tio mau nambahin sumbangannya? Kami siap menampung kapan aja, Bu. Panti asuhan, Le. Bagaimana Tuan Mami? Jelas? Makin gak jelas. Tuh, dari dulu kan Sule sering bilang, cari itu yang jelas-jelas. Kalau Pak Tio sudah nggak jelas, ada kok yang jelas. Siapa? Siapa lagi kalau bukan yang di depan Tuan Mami? Gimana, Hana? Saran ya. Aku mau ngintip si Siska lagi ngapain di rumahnya. Kok ada balsam di sini? Ini pasti jebakannya Sule. Sule! Sule! Ya, Tuan Mami. Le, siapa yang kasih balsam ke sini? Saya, Tuan Mami. Ledek kamu. Kamu mau jebak saya? Nah, ini Tuan Mami. Justru ini tuh inisiatif saya. Inisiatif? Nah, maksudnya itu. Nih, kalau teropong ini nggak saya balsemin, Tuan Papi akan bebas mengintip Siska. Oh iya, benar-benar cakep-cakep tuh. Saya, cakep lah. Bukan kamu yang cakep, idenya yang cakep. Bukan saya. Bukan. Tapi sayangnya saya nggak bisa menyelidiki dong Siska lagi ngapain di rumahnya. Kalau masalah menyekidili, Menyelidiki? nah itu kita serahkan saja sama detektif. Maksud kamu saya harus nyewa seorang detektif? Betul. Saya punya teman detektif yang sangat luar biasa dan juga profesional. Cuman bayarnya mahal, 1 hari 500.000. Ya udah nggak apa-apa deh. Kamu panggil aja dia ya. Tapi uang transportnya 200.000 Tuan Mami. Udah nggak masalah. Yang penting saya bisa mendapatkan barang bukti yang konkret dan suami saya nggak bisa ngeles lagi kalau ada hubungan gelap sama Siska.
Baiklah Tuan Mami. Tapi mungkin ada beberapa hal lagi yang harus saya utarakan sama Tuan Mami. Di antaranya mungkin ada yang ketinggalan. Uang jajan sebesar 100.000 ditambah 200.000 jadi 300.000 dan uang pulsa 50.000 jadi 350.000, 25.000 untuk uang capeknya. N'importe quoi, toi. Il faut que je paye à manger pour son téléphone, pour des photos, mais c'est faux. Oh, tersayos-sayos. Sakit aja cekap. Bahasa apaan tuh? Ngerti Prancis. Prancis macam apa itu? Makanya sekolah Prancis pedalaman. Ini nih nggak masuk pas pelajaran itu. Udah sono masuk. Ngapain juga di sini udah jam berapa nih? Ayo masuk. Ngapain kamu suruh saya? Lupa. Sim. Sule mana sih? Oh, lagi ke rumah uaknya. Katanya sih udah diizinin sama Bu Tio. Ngapain dia ke sana? Ya, biar dapat izin dari Bu Tio. Pakai nanya. Nggak beres. Ini kunci sama STNK-nya, Pak. Kalau saya nyimpan suka lupa lo naruhnya di mana. Mobilnya beres? Belum, Pak. Itu malah monternya diusir sama Bu Tio. Kok bisa diusir? Ya nggak tahu. Tapi sih katanya biar Pak Tio nggak bisa pergi kemana-mana. Loh, kok gitu? Emang ada apa sih? Oh, di dapur ada sayur lodeh, ada tempe goreng, ayam goreng, telur dadar. Saya nggak nanya kamu. Perkenalkan, nama saya Alberto De Niro. Orang-orang biasa memanggil saya detektif atau De Niro. Jadi saya harus panggilnya apa dong? Dede saja. Biar pas. Menurut informasi bahwa Bu Tio ini sedang ada masalah dengan yang namanya Siska. Iya betul. Seberapa jauh hubungan Anda dengan Siska? Bukan saya yang berhubungan, tapi suami saya. Itu namanya kekejaman rumah tangga. Berarti saya harus menyelidiki seberapa jauh hubungan antara Pak Tio dan juga Siska. Tapi kalau kejauhan, ongkos taksinya tolong diganti. Pokoknya saya akan biayai semua penyelidikan Bapak. Tapi yang paling penting, Bapak bisa mendapatkan bukti supaya suami saya tidak bisa ngeles lagi. Oh, itu hal yang gampang. Kalau begitu saya akan langsung ke rumah Siska untuk menyelidiki. Nona, bisa saya pinjam HP-nya? Supaya nanti saya dapat berita atau informasi, saya bisa langsung menghubungi Bu Tio. Detektif kan punya HP. Norak amat sih. Oh, ini adalah tata tertib dari ID. Apa itu ID? Ikatan Detektif. Ih, norak deh. Thank you. Cara pakainya bagaimana? Dipencet pinggirannya. Oh. Kok bisa saya dipencet? HP-nya dipencet dong. Oh, HP-nya. Maaf, saya ambil lagi. Kalau begitu, saya akan langsung menuju TKP. Sun dulu dah. Kok pakai sun segala? Ini aturan tata tertib ID. Oh gitu ya? Iya. Aduh, nggak ada juga. Di mobil nggak ada. Di semua saku celana saya juga nggak ada. Kemana gelang itu ya? Aduh, kasihan nih Siska. Pasti dia lagi nyariin. Hah? Atau jangan-jangan diambil sama Hana. Ngagetin aja kamu. Ada apa? Pak Tio, udah saya cari di mesin cuci, Pak. Nggak ada. Udah saya cari kemana-mana loh. Mesin cucinya nggak ada? Ada kiwir. Aduh, gelangnya Pak yang nggak ada. Mesin cucinya sih masih ada. Oh, apa perlu saya hilangkan sekalian Pak mesin cucinya? Jangan. Nanti kerepotin kamu. Pak Bun, saya curiga istri saya yang menemukan gelangnya Siska. Soalnya dari tadi siang, dia itu uring-uringan. Mungkin dia cemburu kali. Waduh, kalau gitu Pak Tio harus segera mengambil lagi istrinya, Pak. Ada kiwir. Oh, maksud saya gelangnya, Pak. Nah,
Itu dia masalahnya. Kalau diminta baik-baik, pasti nggak dikasih dan bakal jadi rame. Oh, saya punya ide, Pak. Apa ide kamu? Ide saya, Pak. Saya bertanya sama Pak Tio. Apa Pak Tio punya ide? Aduh. Gak usah ngomong kamu. Saya punya ide. Apa, Pak? Gimana kalau kamu menyamar jadi reserse yang menyelidiki kasus hilangnya gelang Siska? Wah, setuju aku itu, Pak. Setuju sekali. Ide yang sangat bagus, Pak. Aku mau, Pak, jadi reserse, Pak. Mau, kan? Iya, mau, Pak. Tapi apa? Reserse itu apa ya, Pak? Ganteng-ganteng kok bau tuh, Pak. Kamu mau kan jadi reserse? Mau, Pak. Mau banget, Pak. Angkat tangan dua gini. Wah, tinggi ya, Pak, ya. Reserse tuh. Aku rela menjadi kekasih gelapmu, Tio. Aku ingin selalu hidup bersamamu, Tio. Tio. Oh, Tio. Oh, Tio. Aduh, benar berarti. Tio. Mbak Siska menyebut-nyebut nama Pak Tio. Ini momen yang tepat. Harus Tio. gua rekam untuk bukti sama Bu Tio. Tapi bagaimana caranya? Hidup ini terasa hampa tanpamu, Tio. Hidup ini terasa gersang. Tio. Mbak, sini bentar. Kalau cara merekam bagaimana ya? Ini loh, tekan tombol tengahnya. Nah. Itu. Iya. Udah. Ya, makasih Mbak ya. Ayo sana lagi. Bayangan wajahmu tak pernah lepas dari ingatanku, Tio. Lemparkan kucing itu, maka dia akan jatuh di dalam pelukanku. Itu tandanya cintamu akan selalu dalam tanganku. Ujang! Mana kucingnya? Buruan! Jang, lemparkan. Sekarang ya? Iya, sekarang. Iya. Siapa tuh? Orang Jang. Wah, paling! Bapak mau masuk? Betul, saya mau ke rumahnya Pak Tio. Si Dora berhasil. Kalau begitu, wah ini udah pasti vokalis ya. Penyanyi David Naim kan? Sembarangan. Saya reserse, tugasnya menyelidiki kasus, termasuk kasus hilangnya gelang Siska. Oh, jadi Bapak yang menghilangkan gelangnya Mbak Siska? Susah nih ngomong sama Pak RT. Kok tahu kalau saya Pak RT? Mukanya kayak stempel iuran sampah. Ada apa Pak RT? Begini Pak Tio, saya mengantarkan tamu. Beliau ini seorang reserse yang mau menyelidiki tentang hilangnya gelang Mbak Siska. Ayo! Maling apa lu? Stop. Jangan gebuk saya. Pukul aja. Sama, gebuk sama pukul sama aja hanya. Oh, berbeda. Menurut buku Tatang Sutarma, gebuk sama pukul itu berbeda. Contoh, ada kalimat, anak-anak masuk sekolah pukul 7. Tidak ada anak-anak masuk sekolah gebuk 7. Ya kan? Nah. Ini kayaknya Sule lagi. Ya, lu paling mukanya teman gue ya? Sudah ngambung. Maling lu. Ya, tenangnya. Malingnya udah kabur. Jadi, selama gelang Siska hilang, Pak Tio di rumah terus. Iya Pak, saya di rumah terus. Dan Bu Tio di rumah terus kan? Kok tahu? Oh, saya sudah biasa menangani kasus seperti ini. Biasanya kalau suaminya bilang ada di rumah terus, istrinya juga ikut-ikutan. Di rumah terus. Maaf Bu Tio. Sebaiknya
Bu Tio bilang tidak ada di rumah. Jadi nggak sama Bu Tio. Hei! Yang reserse saya apa sih itu? Situ aja, saya lagi males. Nah, Pak Tio dan Bu Tio, seandainya gelang Siska ditemukan oleh Pak Tio dan Bu Tio, segera beritahu saya. Sebelum kasus ini saya informasikan ke Densus 99. Densus 88 kali, Pak. Itu bagian teroris. Kalau 99? Bagian gelang. Dekat Senin Baru, Pak ya? Ya begitulah kira-kira. Mohon maaf Pak Reserse, saya minta waktu sebentar. Saya akan bicara bertiga sama Pak Tio dan Bu Tio. Bagaimana, boleh? Sebentar, saya mikir dulu. Boleh. Makasih. Iya. Pak Tio, Bu Tio. Nah, ya. Ini kapan jalannya? Oh iya. Permisi. Pak Tio, Bu Tio, saya sebagai ketua RT di sini menyarankan untuk kasus ini kita selesaikan secara kekeluargaan. Maksud Pak RT? Bu Tio dan Pak Tio, kalau memang merasa menyimpan gelangnya Mbak Siska, udah aja ngaku sama reserse di depan. Nanti bisa dipenjara. Hah? Bisa dipenjara? Oh bisa. Nanti dalam penjara kita bakalan disiksa sampai mengaku. Aduh, gimana ya Pak RT? Pak RT, memang saya yang menemukan gelang itu di depan rumah waktu ribut-ribut. Gelang itu pengen saya kembalikan, tapi tiba-tiba saya dipanggil sama istri saya. Gelangnya saya kantongin. Begitu saya cek di kantong saya, gelangnya hilang Pak RT. Waduh, Pak Tio, itu namanya pidana. Pak Tio bisa dimasukin penjara. Aduh, Pak RT jangan gitu dong. Sebenarnya gelangnya sekarang sama saya. Iya, saya kirain suami saya beliin buat si Siska. Saya cemburu dong. Makanya gelangnya saya umpetin. Bu Tio ini bagaimana? Itu lebih berbahaya, Bu Tio. Bu Tio bisa dimasukkan ke penjara. Penjaranya bisa dimasukin lagi ke sumur. Itu si sumur dimasukin lagi ke laut. Dan kita tenggelam, Bu Tio. Bu Tio. Lebay. Nampan di mana ya? Lah, itu dia dari tadi cariin. Oh iya, lupa. Tadi siang buat minumnya montir. Lupa dibawa masuk. Hehehe, mau kemana kamu? Mau masuk. Oh, enak aja. Shh. Minum. Aja masuk. Emangnya kamu pikir ini kandang kambing apa? Malah dikatain kambing, ini gue. Sule, sembep, Sule. Gak percaya? Kamu pasti rampok. Enak aja kalau ngomong rampok. Gua Sule. Nih lihat ngomongnya, masa gak kenal? Gak percaya. Saya lagi nyamar nih. Jadi detektif. Nggak percaya? Masa detektif kayak Kang Sule? Kamu pasti rampok deh. Ayo ngaku aja. Udah, kamu rampok aja lah, ya? Iya. Gue rampok. Lah gitu dong, ngaku. Udah, kalau rampok lewat pintu depan sana. Yang sopan ya kalau jadi rampok. Sarap. Sarapan besok pagi, Mas. Lo yang sarap, bukan sarapan pagi. Sembep, gue sepet juga lo. Bagaimana hasil persidangan? Sudah ada keputusan? Begini Pak Reserse, saya sebagai ketua RT. Cukup. Waktu Anda sudah habis. Silakan Pak Tio. Jadi begini Pak, saya Cukup. itu... Silakan Bu Tio. Kalau Bu Tio boleh agak lama. Duduk sini. Jadi begini, memang gelangnya saya yang simpan. Tapi saya pikir suami saya yang beli buat si Siska. Tapi ternyata enggak. Ini saya kembalikan. Nah, berhubung Bu Tio sudah jujur, yang masuk penjara
adalah Patio, tenang Pak aja Patio. Jangan saya. Patio. Pak RT. Kok saya sih? Kan saya tidak tahu apa-apa tuh, Reserse. Justru Anda sebagai ketua RT tidak tahu apa-apa. Ini merupakan pelanggaran kriminal. Jadi Anda harus dipenjara. Butia. Saya punya bukti rekaman video. Di sini Siska merindukan Patio. Jangan percaya, Bu Tio. Jangan percaya. Jangan percaya apaan? Kalau nggak percaya nih lihat nih buktinya nih. Nih, kan? Nggak ada. Udah diam kau. Butio, kalau Butio nggak percaya, lihat aja sendiri. Di sini terbukti bahwa Siska menyebut-nyebut nama Tio. Itu mah tuh nama tokoh dalam film. Tuh. Siska neng pautan main film yang judulnya itu Sutioku Sayang. Malahan saya sempat ikut latihan sama Siska tuh. Sudahlah. Mendingan lihat aja sendiri kalau nggak percaya. Nih, Butio, lihat aja. Tidak bisa. Bentar dulu dong. Nggak tahu aturan main. Kan mau selesai. Pantun dulu. Baru emosi. Si Alia beli isolatif. Jalannya lurus, deket balai. Walaupun saya nggak jadi detektif, yang penting tonton terus, awas ada sungai. Pergi, Bapak, Ibu, siap mengajar? Ya, ajar!